Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada ya. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah Hukum Perbandingan Konstitusi. Hari ini kita sudah memasuki kuliah yang kelima ya. Nggak terasa, sebentar lagi kita UTS ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lanjutan daripada materi di minggu lalu ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat ya. Nah, hari ini kita akan lanjut membahas mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. Nah, pembahasan mengenai masa jabatan presiden dan wapres AS ini dikatakan cukup menarik ya untuk dikaji karena ini berproses dalam perkembangan sejarah yang cukup lama ya. Nah, pada awalnya di dalam konstitusi Amerika Serikat, naskah yang asli ya, yang sebelum diamandemen, di situ dikatakan khususnya pada bab 2 pasal 1 ayat 1 bahwa presiden memegang masa jabatannya selama 4 tahun ya, 4 tahun. Sudah hanya seperti itu. Nah, ketentuan ini menimbulkan penafsiran bahwa tidak ada pembatasan dalam masa jabatan presiden ya. Jadi presiden bisa saja dipilih lagi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan seterusnya. Selama dia masih terpilih dalam pemilu ya, seperti itu. Nah, namun demikian, pada saat Presiden AS yang pertama, yang bernama George Washington, menjabat presiden, beliau menjabat sebanyak 2 periode ya, 2 periode. Periode pertama dan periode kedua. Setelah menyelesaikan periode yang kedua, muncul dukungan kepada Washington untuk melanjutkan the third term ya, periode yang ketiga ya, sebagai presiden. Namun waktu itu George Washington menyatakan menolak untuk kembali dicalonkan menjadi presiden untuk masa jabatan yang ketiga. Nah, padahal waktu itu tidak ada larangan di dalam konstitusi Amerika bahwa presiden itu menjabat lebih dari 2 kali. Tetapi Washington menolak, ya, seperti itu. Nah, kenapa Washington menolak? Apa dasar daripada Washington menolak? Yang jelas pada waktu itu, Washington ingin menciptakan sebuah kebiasaan, sebuah preseden, bahwa ke depan jangan sampai ada presiden menjabat terus-menerus ya, atau lebih dari 2 kali masa jabatan. Itu maksud daripada Washington menolak menjadi presiden di masa jabatan yang ketiga ya. Ternyata apa yang diwariskan oleh Washington ini, George Washington ini, itu diikuti oleh para penerusnya ya.
Kita tahu presiden AS yang kedua adalah John Adams, ya, John Adams. Tapi John Adams ini dia hanya sekali ya terpilih menjadi presiden. Sedangkan di periode yang kedua dia kalah dalam pemilu oleh lawannya Thomas Jefferson. Oleh sebab itu presiden AS yang ketiga adalah Thomas Jefferson. Nah, ternyata Thomas Jefferson pun mengikuti kebiasaan yang sudah digagas oleh George Washington. Sehingga ketika Thomas Jefferson menyelesaikan masa jabatannya yang kedua, dan kemudian Jefferson masih didukung untuk lanjut untuk masa jabatan ketiga, ya, the third term, tapi Jefferson menyatakan menolak ya, untuk kembali dicalonkan menjadi presiden periode yang ketiga. Nah, yang sudah dilakukan oleh Washington maupun Jefferson ini diikuti oleh presiden-presiden yang berikutnya. Ya. Efektif ini ya, kebiasaan ya, atau presiden yang diciptakan oleh Washington. Ya. Bahkan waktu itu seperti ada sebuah aturan yang melarang presiden itu menjabat lebih dari 2 kali ya. Itu tadi nampaknya kebiasaan yang dibuat oleh Washington dan penerusnya itu sudah menjadi hukum kebiasaan ya, atau konvensi ketatanegaraan yang berdampingan dengan undang-undang dasar yang tertulis ya, seperti itu. Nah, dalam perkembangan berikutnya memang pernah ada presiden yang mencoba untuk lanjut menjabat pada masa jabatan yang ketiga ya. Presiden yang dimaksud adalah atau bernama Ulysses S. Grant ya, Ulysses S. Grant. Nah, beliau ini menjadi presiden sebanyak 2 periode ya. 1869 sampai dengan 1869 sampai dengan 1873. Kemudian terpilih lagi periode yang kedua tahun 1873 sampai dengan 1877 ya. Nah, setelah 2 periode ini beliau digantikan oleh Rutherford Bayard Hayes ya. Rutherford Bayard Hayes. Nah, Rutherford ini dia menjabat satu periode saja, yaitu 1877 sampai dengan 1881 ya. Nah, setelah Rutherford lengser, ternyata ada upaya Ulysses S. Grant kembali mencalonkan diri menjadi presiden. Dia mendapatkan dukungan dari para pengikutnya untuk kembali menjadi presiden. Padahal sebelumnya Ulysses ini dia sudah 2 kali menjadi presiden. Tapi ternyata upaya ini gagal ya. Ulysses S. Grant ternyata di konvensi partainya, di rapat akbar partai tidak terpilih menjadi capres resmi dari partainya. Nah, ini lagi-lagi sebagai tanda ya atau bukti bahwasannya kebiasaan yang sudah dibangun sejak zaman George Washington, ya, Thomas Jefferson dan seterusnya ya, yang hanya bersedia menjabat 2 kali saja menjadi presiden, ini masih dianggap sakral ya, masih dihormati. Terbukti dari Ulysses S. Grant itu gagal dalam upayanya menjadi presiden yang ketiga kalinya ya, seperti itu. Nah, kebiasaan ini ya terus berlangsung sampai dalam kurun waktu 144 tahun ya, di Amerika Serikat. Hukum kebiasaan bahwasannya presiden itu
maksimal menjabat 2 periode saja ya. Walaupun waktu itu di Undang-Undang Dasar Amerika yang tertulis itu tidak ada larangan ya seperti itu menjadi presiden lebih daripada 2 kali. Sampai akhirnya tibalah kepada terpilihnya salah satu presiden AS yang sangat legendaris ya, yaitu Franklin Delano Roosevelt ya, atau biasa dikenal dengan Roosevelt ya, Presiden Roosevelt. Nah, Presiden Roosevelt ini pertama kali terpilih menjadi presiden itu pada tahun 1932 ya, sampai dengan 1936. Itu periode pertamanya. Kemudian terpilih lagi menjadi presiden pada periode yang kedua ya, yaitu tahun 1936 sampai dengan tahun 1940. Nah, tahun 1940 kalau mengacu kepada hukum kebiasaan yang sudah dibangun sejak zaman Washington, maka harusnya Roosevelt tidak lagi bisa menjadi presiden ya. Karena sudah maksimal menjabat sebanyak 2 periode. Namun demikian, waktu itu sehubungan dengan situasi dunia itu sedang mengalami perang dunia kedua dan Roosevelt itu dianggap sebagai tokoh yang sangat cakap ya, dan memiliki peranan yang sangat penting baik di negaranya maupun di dalam ikut membantu mencapai perdamaian dunia, maka Roosevelt didorong untuk kembali mencalonkan diri menjadi presiden yang ketiga kalinya. Nah, berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang menolak untuk dicalonkan dalam masa jabatan ketiga, ternyata Roosevelt menerima untuk dicalonkan menjadi presiden di masa jabatan yang ketiga. Nah, ternyata dalam pemilu Roosevelt menang, ya, mendapatkan dukungan terbanyak dari calon lainnya, sehingga Roosevelt terpilih menjadi presiden AS yang ketiga, terpilih menjadi presiden AS untuk masa jabatan yang ketiga pada tahun 1940 sampai dengan 1944. Nah, kondisi ini tentu saja telah mematahkan ya, hukum kebiasaan yang sudah berlangsung beratus-ratus tahun, bahwasanya presiden hanya bisa menjabat sebanyak 2 kali. Roosevelt lah orang pertama yang mengesampingkan hukum kebiasaan tersebut karena dia terpilih lagi menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya ya. Itu tahun 1940 1944 ya, memang waktu itu dia termasuk presiden yang berhasil ya, sangat baik kinerjanya dan bahkan dia memainkan peranan penting di dalam hubungan internasional ya, sehingga memang orang-orang itu sangat menginginkan beliau terus menjabat kembali menjadi presiden. Nah, seperti yang tadi dikatakan, masa jabatan Presiden Roosevelt yang ketiga ini berlangsung tahun 1940 sampai dengan 1944 ya. Nah, berarti 1944 itu diadakan pilpres lagi ya. Nah, lagi-lagi karena peranan Roosevelt ini yang sangat berpengaruh ya, dan juga kemampuannya masih dianggap mumpuni ya, baik untuk negaranya maupun di dalam hubungan internasional ya, di mana waktu itu sedang panas-panasnya meletus Perang Dunia Kedua, maka Roosevelt kembali diminta oleh para pendukungnya ya, untuk mencalonkan lagi sebagai presiden periode yang keempat ya, periode yang keempat. Nah, ini merupakan rekor ya adik-adik, saudara-saudara, karena baru pernah ada itu ya, seorang presiden itu menjabat 3 periode dan kemudian masih diminta untuk mencalonkan diri lagi
oleh para pengikutnya di periode yang keempat. Ya. Dan ternyata Roosevelt menerima ya, pencalonan tersebut untuk menjadi presiden periode yang keempat. Dan hebatnya, Roosevelt benar-benar terpilih ya menjadi presiden untuk periode keempat pada pemilu Amerika ya, pada Pilpres Amerika pada tahun 1943 ya. Sehingga Roosevelt kembali menduduki jabatan sebagai presiden untuk periode tahun 1944 sampai dengan 1949 ya. Ini periode keempat. Ini merupakan satu-satunya presiden yang menjabat sebanyak 4 kali ya menjadi presiden. Tapi baru dia setahun ya, baru saja Roosevelt setahun menjalani jabatan presiden di periode keempat, atau tepatnya pada tahun 1945, terjadilah peristiwa yang sangat mengguncangkan Amerika. Ya. Terjadi musibah yang sangat besar bagi Amerika Serikat, yaitu Roosevelt meninggal dunia ya, saat masih menjabat sebagai presiden karena sakit pecah pembuluh darah ya, alias stroke ya, seperti itu. Oleh sebab itu, sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat, kalau presiden mangkat ya atau wafat, maka presiden digantikan oleh wakilnya ya, wakil presiden. Waktu itu wakilnya adalah Harry S. Truman ya, Harry S. Truman. Sama ya dengan di Indonesia ya, kalau presiden berhenti atau mangkat atau wafat, maka dia digantikan oleh wakil presidennya ya. Jadi Harry S. Truman dilantik sebagai presiden tahun 1945 ya, menggantikan Presiden Roosevelt. Nah, meninggalnya Roosevelt ini menimbulkan kedukaan yang sangat besar bagi seluruh rakyat Amerika Serikat ya. Mereka sangat prihatin karena presiden itu sampai mengalami sakit berat ya, yang dianggap sebagai penyebabnya adalah karena terlampau lama menjabat sebagai presiden ya. Sebab itu masyarakat AS berpandangan bahwa ke depannya tidak boleh ada lagi ya presiden yang terlampau lama jadi presiden sehingga sangat menguras pikirannya ya dalam menjalankan tugas-tugas negara yang berakibat fatal, yaitu mengalami sakit berat. Itu jangan sampai terulang lagi di masa depan. Jangan sampai ada lagi presiden yang seperti itu ya, yang bernasib sama seperti Roosevelt. Oleh sebab itu mulailah digagas adanya amandemen terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar Amerika Serikat ya. Amandemen ini dimaksudkan untuk mencantumkan pengaturan tentang pembatasan masa jabatan presiden secara tegas ya, di dalam pasal konstitusi atau undang-undang dasar. Seperti yang diketahui tadi, di masa lalu pembatasan masa jabatan presiden itu hanyalah berlangsung sebagai sebuah kebiasaan ya, atau hukum kebiasaan yang kemudian dipatahkan ya, atau disimpangi oleh Roosevelt. Nah, ke depan supaya tidak terulang lagi, ada presiden yang menjabat lebih dari 2 kali, maka diwacanakanlah adanya amandemen terhadap UUD Amerika Serikat ya, seperti itu. Nah, ternyata proses amandemen ini untuk membatasi masa jabatan presiden itu diterima
diterima dengan baik ya, didukung penuh ya oleh seluruh komponen masyarakat AS, baik oleh Kongres maupun negara-negara bagian ya. Sehingga kemudian amandemen ini akhirnya dapat terrealisasi menjadi amandemen ke-22 ya, amandemen ke-22 UUD AS yang ditetapkan, disahkan pada tahun 1951 ya. Nah, di amandemen ke-22 tersebut ya, jelas dinyatakan no person shall be elected to the office of the president more than twice ya. Jelas itu kalimatnya dicantumkan di dalam UUD amandemen ke-22 ya. Tidak ada seorang pun yang dapat terpilih untuk menjabat, untuk menduduki jabatan presiden lebih dari 2 kali ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu Roosevelt itulah presiden yang terakhir ya yang bisa menjabat lebih dari 2 kali, karena sampai sekarang masa jabatan presiden AS itu maksimal adalah 2 kali 4 tahun. Nah, bagaimana dengan di negara kita Indonesia? Ya, negara kita pun sama ya. Presiden itu hanya bisa menjabat sebanyak 2 periode maksimal ya. Bedanya kalau AS itu per periode itu 4 tahun, sedangkan di Indonesia per periode itu 5 tahun ya. Tapi kalau kita lihat secara sejarahnya, itu ada perbedaan tentunya ya antara Indonesia dengan Amerika Serikat ya. Nah, di Indonesia memang di UUD tahun 1945 yang sebelum perubahan tidak ada, ini yang sebelum perubahan ya, yang sebelum amandemen, nah yang naskah aslinya ya, juga ternyata tidak ada pembatasan secara tegas terhadap masa jabatan presiden ya, seperti itu. Di dalam UUD tahun 1945 yang pra perubahan atau yang sebelum perubahan atau yang sebelum amandemen, itu awalnya hanya dikatakan presiden dapat menduduki jabatannya sebanyak 2 kali. Maaf, presiden itu dapat menduduki jabatannya sebagai presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Saya ulangi, ya, presiden dapat menduduki jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, kata-kata dapat dipilih kembali inilah yang menimbulkan penafsiran yang luas ya, yang berarti kalau presiden itu terpilih kembali ya, waktu itu yang memiliki kewenangan untuk memilih presiden adalah MPR ya, belum seperti sekarang ini yang dipilih secara langsung ya. Jadi waktu itu ditafsirkan, sepanjang presiden masih terpilih kembali oleh MPR, maka dia bisa menjadi presiden untuk masa jabatan berikutnya. Dan seterusnya, kalau terpilih lagi dia masih bisa, kalau terpilih lagi dia masih bisa. Sehingga seolah-olah seperti tidak ada pembatasan masa jabatan ya. Dan di zaman Bung Karno, Presiden Bung Soekarno ya, ketentuan masa jabatan 5 tahun ini dan sesudahnya dapat dipilih kembali malahan disimpangi ya, benar-benar dikesampingkan, tidak dijalankan. Kenapa demikian? Karena pada tahun 1963 Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup ya oleh MPR di dalam sidang MPR tahun 1963 ya. Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup ya, lifetime presiden ya, seperti itu. Nah, ini jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD tahun 1945 yang menyatakan presiden itu
masa jabatannya 5 tahun, setelah itu selesai dan harus dipilih lagi. Nah, seperti itu ya. Tapi waktu itu Bung Karno dianugerahi presiden seumur hidup ya, yang berarti ya terus menerus ya sampai sampai meninggal ya. Tidak ada ritual pemilihan setiap 5 tahun ya, seperti itu. Nah, walaupun pada akhirnya gelar atau anugerah presiden seumur hidup ini dicabut ya oleh MPRS, tapi berlangsung beberapa waktu ya, seperti itu. Yaitu tahun 1963 sampai dengan berhentinya Presiden Soekarno sebagai presiden tahun 1967 ya, itu jadi sempat berlangsung gitu. Gelar presiden seumur hidup ya, seperti itu. Kemudian setelah Bung Karno diberhentikan sebagai presiden, maka itu dicabut juga itu ya, gelar presiden seumur hidupnya. Kemudian penggantinya adalah presiden yang kedua adalah Soeharto ya, Pak Harto, Jenderal Soeharto ya. Nah, Soeharto pun terpilih berkali-kali menjadi presiden ya, sampai ke-7 kali, 7 periode menjadi presiden. Nah, itu karena ketentuan UUD yang samar-samar tadi ya, di mana dikatakan presiden menduduki masa jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Sehingga pada zaman Orde Baru pun muncul anggapan bahwasanya walaupun presiden sudah menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun, tetapi kalau dia dipercaya lagi oleh MPR, dipilih lagi oleh MPR, maka dia tetap bisa menjadi presiden berkali-kali ya, sepanjang dia masih dipercaya dan dipilih oleh MPR ya, gitu. Nah, kemudian dengan Presiden Soeharto ini dia menjadi presiden dengan periode yang sangat panjang ya, 7 periode dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1968 ya. Nah, ini juga menimbulkan kritikan yang pada akhirnya mencetuskan gerakan reformasi ya, yang terjadi pada tahun 1998. Nah, gerakan reformasi ini antara lain menginginkan adanya pembatasan masa jabatan presiden, sehingga ke depan di era reformasi ini tidak akan ada lagi presiden yang menjabat lebih dari 2 kali ya. Nah, sebab itu kritikan terhadap masa jabatan presiden yang sangat panjang ini, sebagaimana dijalankan oleh Pak Harto, ini juga pada akhirnya menimbulkan gejolak ya, kemarahan daripada masyarakat ya, Indonesia, terutama para mahasiswa. Akhirnya kemudian timbullah demo besar-besaran ya, yang menginginkan Soeharto untuk turun dari jabatan sebagai presiden. Nah, gerakan ini berhasil, kemudian Soeharto mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh wakilnya ya, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Nah, pada zaman Habibie inilah digagas mengenai perubahan pertama atau amandemen pertama daripada UUD tahun 1945, yang antara lain perubahan pertama ini mengatur mengenai pembatasan masa jabatan presiden. Nah, kemudian perubahan pertama ini berjalan mulus ya, didukung penuh, sehingga berhasil disahkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 ya, seperti itu. Oleh sebab itu resmilah dalam perubahan pertama ini masa jabatan presiden itu maksimal 2 periode ya. Di dalam perubahan pertama UUD tahun 1945 terkait dengan masa jabatan presiden, ditentukan bahwa presiden itu menduduki masa jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk
satu kali masa jabatan saja. Hanya untuk satu kali masa jabatan saja. Saya ulangi, di perubahan pertama UUD tahun 1945 dikatakan bahwa presiden itu menduduki jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi ditambahkan kalimat hanya untuk satu kali masa jabatan. Nah, sebab itu sampai sekarang itu presiden itu tidak bisa lagi menjabat lebih dari 2 kali ya, more than twice. Jadi seperti itu ya, perkembangan masa jabatan presiden di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Oke, adik-adik dan saudara-saudara sekalian, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Sampai jumpa kepada kuliah dan materi yang berikutnya ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.